Ustadz, waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz, keluarga, dan jamaah sehat dan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada seorang yang usianya udah 40 ke atas, tidak mau sholat, kita selalu mendoakan, tapi masih belum juga diberi hidayah. Solusinya harus bagaimana Ustadz? Karena kalau dikasih masukan, dia marah-marah. Gimana Ustadz? Begini Bu, ya. Prinsip dalam dakwah itu, pertama kita tidak boleh lelah. Tidak boleh menyerah. Itu prinsip dalam dakwah. Mau ngedakwahi suami, istri, anak, pokoknya jangan berhenti. Terus. Tapi mengajaknya itu menggunakan ilmu. An-Nahl 125 mengatakan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak dengan ilmu. Jadi Anda juga kudu banyak belajar terus. Caranya harus pakai ilmu, kontennya harus pakai ilmu. Jadi konten dan konteks istilahnya itu. Konteks itu cara, konten itu isi. Nah, Anda belajar terus. Kemudian mau'idhah hasanah, kalimat-kalimatnya tetap baik, ya. Walaupun dia marah, ya ingetin dengan cara terbaik. Nah, dan doakan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Sesisanya kita serahkan pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan Anda kira bahwa orang itu berubah harus oleh tangan kita. Tidak sedikit suami berubah bukan oleh istrinya, ya, oleh anaknya. Ada suami yang rajin sholat karena anaknya. Papa, kok kalau papa yang lain mah suka pada sholat, kok papa nggak pernah sih? Nah gitu. Papa, cobalah jadi imam. Jadi yang bikin bapaknya insaf tuh anak. Mungkin. Ya, gitu. Atau teman, ya, yang bikin suami Anda insaf tuh temannya, gitu. Atau memang dari istrinya. Jadi kita tidak tahu orang itu berubah dari sumber yang mana, karena sumber apa kita nggak tahu. Dan Allah yang membukakan pintu hati seseorang. Karena itu Anda doakan. Ahli hikmah, ya. Di antaranya Imam Ghazali di dalam buku Ihya Ulumuddin ketika membahas surat Al-Ahqaf ayat 15, falamma balagha ashuddahu arba'ina sanah. Ketika umur seseorang itu udah 40 tahun, hendaknya dia makin dekat dengan Allah dengan banyak berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, teman-teman sekalian, doa itu bisa kita baca, ya. Al-Ahqaf 15. Al-Ahqaf 15. Itu doanya keren sekali. Jadi kalau orang itu umur udah 40, sepertiga perjalanan hidup sudah dia lewati. Orang suka bilang 40 tuh tengah-tengah. Bukan. Karena harapan hidup orang Indonesia kan di 70. Ya. 70 tuh ibu-ibu, perempuan. Kalau bapak-bapak di 60-an harapan hidupnya. Coba Anda baca, ya, hasil statistik di Indonesia bahwa perempuan lebih panjang umur daripada laki-laki. Perempuan di 70, laki-laki di 65-an gitu loh. Berarti kalau Anda berumur 40, jangan bilang tengah-tengah, bukan. Itu sepertiga perjalanan sudah dilewati. Kalau saya umpamakan dari Bandung saya menuju Monas, ya, orang yang usia 40 itu sudah di Bekasi posisinya. Sudah lebih dekat ke Jakarta. Begitu. Nah, makanya kalau orang udah 40 nggak insaf juga, belum insaf juga, kata Imam Ghazali, ya, khawatir dia su'ul khotimah, ujungnya buruk, gitu. Kalau orang 40 sudah mulai banyak perubahan, ya. Tadinya nggak pernah sholat, jadi mau sholat. Tadinya pelit, udah mulai dermawan. Tadinya pendendam, jadi mulai pemaaf, ya.
sudah mulai mikir akhirat. Nah, itu tanda ada isyarat-isyarat baik husnul khotimah. Kalau menjelang 40, masuk 40 itu banyak sekali perubahan. Jadi makin soleh, makin soleh, makin soleh. Itu tanda husnul khotimah, kata Imam Ghazali. Tapi kalau orang udah di usia 40, 50, nggak ada gitu tanda-tanda berubah soleh. Nah, peluang, jadi kita bicara peluang ya, sebenarnya bukan memvonis, peluangnya su'ul khotimah gitu. Jadi orang kalau udah 60 masih jauh dari agama ya. Agama masih dijadikan alat dunia gitu. Agama masih jadi alat politik, alat kekuasaan. Jadi agama itu bukan dihayati. Ya jadi alat politik gitu. Ya, alat untuk meraih kekuasaan. Agama itu usia udah 60, udah 70. Nah, itu tanda-tanda su'ul khotimah, ujung yang buruk gitu. Ya. Nah, makanya saudara-saudaraku tercinta, kita evaluasi umur kita berapa sih sekarang? So, umur kita berapa? Tanya, ini ada perubahan ke arah lebih bagus enggak sih? Dalam hadis dikatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, fahuwa robih. Man kana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa robih. Siapa yang hari ini lebih soleh dari kemarin. Jadi dengan berjalannya waktu kesolehan meningkat. Maka itu orang beruntung. Siapa yang wa man kana yaumuhu ka amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang kualitas kesolehannya tidak ada progres. Jadi kalau dilihat dari mulai SMA sampai sekarang gitu-gitu aja. Nggak ada progres gitu. Maka itu orang yang tertipu waktu. Karena sebenarnya dia semakin mendekati kematian. Tapi kok tidak berbekal gitu. Nah, yang mengerikan waman kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'un. Siapa yang kualitas kesolehannya makin memburuk, makin tua tuh bukan makin dekat sama Allah, ya. Makin jauh gitu. Itu orang terlaknat. Jadi kata Nabi, ciri orang terlaknat itu makin tua bukan makin soleh, makin buruk gitu. Kan idealnya makin tua itu kita makin sadar lah. Sekarang umur kita udah 50, ya banyak teman-teman yang sudah meninggal. Kan kudu lebih soleh. Ya. 60 lebih-lebih lagi. Ya, saudara, teman, sahabat, teman seangkatan juga ada yang berpulang, tetangga juga ada yang udah meninggal. Kudu lebih soleh harusnya. Nah gitu kan? Itu sederhana sekali, itu logika sangat sederhana sekali. Harusnya semakin berbekal, makin tua itu. Makanya kata Nabi SAW, kalau orang waman kana yaumuhu khairon min amsi fahuwa marhum atau fahuwa robih. Beruntung dia. Berkah dia, makin tua makin soleh. Nah, yang mengerikan itu makin tua makin jauh dari agama. Fahuwa mal'un, itu ciri-ciri terlaknat. Nah, kalau Anda punya suami dengan berjalannya waktu tuh kok nggak berubah ya, gitu-gitu aja gitu. Ya udah Anda doakan, Anda ingatkan, doakan, ingatkan, doakan, ingatkan, gitu ya. Ini ada satu cerita. Biar jadi renungan lah untuk kita. Ada seorang ibu muda ya di pengajian tuh cerita sama saya. Ustadz gimana ya saya ngadepin bapak saya. Bapak saya tuh umurnya udah 60. Tapi sholat nggak pernah. Kalau kita ingetin dia marah. Ya. Puasa juga nggak pernah. Ibu saya mah udah sering didolimi sama dia. Tiba-tiba ada orang yang nagih ke rumah, ibu saya yang bayar. Bapak saya memang suka judi, Ustadz. Gitu. Gimana saya ya? Gitu. Saya bilang ya teteh doakan. Ya jawaban saya kayak barusan. Doakan, ingat. 2 bulan kemudian, si teteh ini ketemu saya lagi. Ustadz,
Sebulan setelah saya konsul sama Ustadz, bapak saya meninggal. Bapak saya itu meninggal, Ustadz, ngedadak meninggalnya. Nah, dia kenapa cerita lagi ke saya? Karena 3 malam berturut-turut dia tuh mimpi. Dalam mimpinya itu bapaknya teh nangis, menyesal. Kenapa suka nyakitin istri? Nyesel kenapa nggak ibadah? Nangis terus. Dalam mimpi itu bapak saya teh sangsara banget, Pak. Malam kedua mimpinya sama, bapak saya teh sangsara gitu. Malam ketiga lebih sangsara lagi. Itu teh tanda apa ya Ustadz? Nanya ke saya. Saya bilang ya doakan saja, doakan saja. Semoga Allah mengampuni gitu. Nah, saya ceritakan hal ini biar jadi pelajaran teman-teman sekali. Jangan sampai kita menyesal ketika di alam kubur kita nggak bawa apa-apa. Yuk berubahlah. Berubah ya. Memang berubah itu butuh pengorbanan. Yang tadinya sholat bolong-bolong sok atuh sholat ya. Yang tadinya dolim ya cobalah berhenti dari kezoliman. Yang tadinya memakan harta haram, berjuanglah untuk meninggalkan itu. Kenapa? Pasti kita bakal mati. Jangan sampai saat malakul maut menjemput baru nyadar, Robbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Tuhan, tangguhkan kematian saya sesaat saja agar saya bisa beramal soleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Padahal kalau orang itu sudah wafat, maka seorang pun tidak ada yang bisa menangguhkan kematiannya. Ya. Semoga kita semua, saudara-saudaraku tercinta, dibimbing oleh Allah sampai akhir hayat. Semoga kita semua selalu dalam hidayah Allah, makin berumur, makin soleh. Dan semoga saat kita di puncak kesolehan, Allah memanggil kita. Sehingga itulah kematian terindah, yaitu kita wafat dalam keadaan hati kita sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.